Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang humanistik Carl Rogers. Kalau kemarin kita sudah membahas Abraham Maslow, untuk pada kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang teori-teori apa yang disampaikan oleh Carl Rogers. Yang berkaitan pastinya dengan aliran humanistik. Ya. Pandangan sebelumnya ya, mohon maaf ya, sebelumnya kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, langsung saja ya, pandangan humanistik Carl Rogers ya, beliau memandang bahwa pada dasarnya manusia itu baik ya, konstruktif dan akan selalu memiliki orientasi ke depan yang positif. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Jadi kadang ya ternyata konselor, psikolog ataupun dokter begitu ya, sebenarnya bagaimana cara menggali pastinya dengan cara asesmen terlebih dahulu, proses konseling dan yang lain-lain ya, sehingga mengetahui background atau yang melatar belakangi satu perilaku tertentu itu apa, ataupun satu problem masalah yang dihadapi oleh klien itu apa, pastinya di situ akan digali gitu ya, sehingga seorang konselor akan bisa mengarahkan klien tadi untuk menggali potensi yang dia miliki, yang pada akhirnya dia sendiri akan mengatasi masalah itu, ya, problem solving tersebut. Dan sebenarnya sudah saya sampaikan ya tadi di Maslow, apa yang need yang disampaikan oleh Maslow sendiri, yang dilatar belakangi bahwasanya manusia itu berbeda dengan binatang, yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau mampunya manusia dalam hal problem solving dan juga kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan disinilah ya klien ya ternyata dengan arahan dari konselor, psikolog dan juga profesional tertentu begitu ya yang bisa mengarahkan atau yang memang expert di bidangnya, ahli bisa memberikan intervensi atau memberikan sebuah terapi-terapi tertentu agar dalam hal memberikan penyelesaian terhadap masalahnya itu bisa sesuai dan juga tepat. Nah, Carl Rogers adalah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan juga latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar menjadi pribadi yang sehat. Teori kepribadian Carl Rogers berkaitan tentang struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan juga perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian manusia itu terdiri dari organisme, medan fenomenal, dan juga self. Apa itu masing-masing ya? Yang pertama tentang bagaimana struktur kepribadian ini, karena sejak awal Rogers mengurus cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang, Rogers tidak menekankan aspek struktur dari kepribadian. Namun demikian, ya, dari rumus mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu tadi sudah disampaikan organisme, medan fenomenal, dan juga self. Apa itu organisme? Ya, organisme adalah makhluk fisik atau physical creature ya dengan semua fungsi-fungsinya baik fisik maupun psikis, dan organisme adalah satu kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain. Setiap perubahan akan memiliki makna pribadi dan bertujuan yakni tujuan mengaktualisasi, mempertahankan dan mengembangkan diri. Medan fenomenal, keseluruhan pengalaman itu baik internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari dinamakan medan fenomenal. Jadi pengalaman-pengalaman yang merupakan bukan hanya pengalaman tunggal begitu ya, tapi bisa jadi apa yang menjadi satu kesimpulan yang disimpulkan oleh individu itu berkaitan dengan beberapa pengalaman-pengalaman yang lain yang sifatnya multi begitu ya, multi experience ya. Banyak sekali. Dan medan fenomenal adalah seluruh pengalaman pribadi seorang sepanjang hidupnya
di dunia sebagai persepsi subjektif masing-masing individu. Self ya, tadi organisme, medan fenomenal, dan juga self. Self sendiri adalah aspek struktur dan proses teori kepribadian. Pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek dari pengalaman kita yang ada di dunia, yaitu salah satu yang memenuhi pengalaman sadar kita adalah pengalaman mengenai diri kita sendiri atau self. Ya, diri yaitu self ya. Sementara dinamika kepribadian tadi ada struktur kepribadian dan juga dinamika kepribadian. Apa itu dinamika kepribadian ya? Rogers meyakini bahwa manusia itu dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara dan meningkatkan kebutuhan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dari jiwa manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan juga psikis. Dinamika kepribadian ya, sebenarnya manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun itu semua tunduk pada kebutuhan yang satu, yaitu dinamika kepribadian. Kebutuhan lainnya yaitu positive regards of others dan self regard ya. Kedua, kebutuhan ini bersifat dipelajari mulai usia dini, yaitu ketika bayi mendapat curahan cinta kasih, perawatan, dan juga positive regard ini diartikan sebagai penghargaan yang positif dari orang lain, terutama orang tua. Perkembangan kepribadian, ya. Rogers tidak mengemukakan tahapan dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih menekankan kepada cara-cara orang lain yang di sini ditekankan adalah orang tua dalam menilai anak atau sikap dan perlakuan orang tua, terutama ibu terhadap anak. Jika orang tua tidak mencurahkan positive regard atau penerimaan dan cinta kasih, bahkan menampilkan sikap penolakan terhadap anak, maka kecenderungan bawaan anak untuk mengaktualisasikan dirinya akan menjadi terhambat. Ya, maka kemudian kalau anak merasa di dalam keluarganya dia tidak diterima begitu ya, bisa jadi anak tidak akan mampu mengembangkan aktualisasi dirinya. Perkembangan kepribadian karena anak mempersepsi penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan self-konsepnya yang baru. Apabila hal itu sering terjadi, anak akan mogok atau berhenti ya untuk berusaha mengaktualisasikan dirinya. Oke, itu teori yang disampaikan oleh Carl Rogers. Begitu ya. Kemudian untuk implementasinya dari apa yang disampaikan oleh Carl Rogers, ya. Intinya di sini bahwasanya ketika dalam proses pembelajaran atau kaitannya di dunia pendidikan begitu ya, bagaimana penerimaan guru, penerimaan pendidik pengajar itu terhadap masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak itu terima dia apa adanya ya. Setelah itu ya, anak akan merasa secure atau merasa nyaman bersama dengan gurunya ataupun bersama orang dewasa di sekitarnya, sehingga dia akan berkembang potensinya dan juga dia akan mengaktualisasikan, mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk bisa mengejar ataupun menggapai ataupun memperoleh apa yang menjadi ekspektasi di dalam kehidupan dia, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika dianggap video ini bermanfaat, bisa like dan juga subscribe. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.